Halo guys, oke langsung aja di video kali ini aku mau sharing simple aja sama kalian mengenai user experience-ku, pengalaman penggunaanku dengan si iPhone generasi pertama. Ini adalah iPhone SE ya. Di launching pada tahun 2016, jadi usianya hampir 6 tahun jalan ya. Jadi udah termasuk HP old lah, HP tua. Dan ngomongin harganya sekarang juga udah ngedrop banget dari harga dulunya sekitar 8 jutaan. Sekarang tinggal 1,3 sampai 1,5-an juta. Tergantung varian internal yang kalian beli, ada yang 16, 32, ada yang 64. Untuk unit yang aku pakai 32 GB. Jadi harganya sekarang setara HP entry level. Kalian udah bisa merasakan, mencicipi sebuah HP dari iPhone dengan sistem iOS-nya. Ya, di sini aku akan memperinci aja penjelasannya mengenai suka dukaku dengan iPhone SE ini di tahun 2021. Ya, alasan pertama sukanya dulu ya dari iPhone SE ini adalah dari segi desain dan body. Kalian bisa melihat dari segi tampilan desainnya, dari frame-frame sampingnya, tampilan depannya, dari tampilan tombol home-nya, terus dari bentuk-bentukan kamera di posisi atas yang di bagian tengah. Ini jujur aja aku suka banget. Berasa banget kalau HP ini tuh desainnya minimalis, simple, gak neko-neko. Cuma kerasanya itu mewah guys. Terutama untuk bagian backdoornya. Ini gila banget sih menurut aku. Kerasa banget premium dan ini solid banget build quality-nya guys. Frame-nya dari metal, backdoornya juga di metal. Ini kerasa keren banget dari segi desain dan body, nggak ada komplain. Dan aku kerasa kalau HP ini tuh ya cakep kayak gitulah, dipakai sama cewek cowok itu asik. Itu hebatnya iPhone kayak gitu. Next, beda sama Xiaomi. Aduh, malah jadi bahas Xiaomi. Ya, suka yang kedua dari HP ini adalah dari segi user interface. Jujur aja sebagai user dari Android sebelumnya, pegang iOS, pegang HP Apple ini, yang pertama bingung jelas untuk tombol kembalinya ya, rada bingung kayak gitu. Tapi makin kesini udah biasa dan asik ternyata. Pengoperasian hanya pakai tombol home, ketuk 2 kali untuk melihat aplikasi berjalan, sekali untuk balik, dan kayak gitulah. Bisa jadi fingerprint, bisa jadi apa ya, bisa jadi Superman enggak. Ya, yang pasti ini untuk fitur-fiturnya juga simple banget. Aku suka banget. Gak banyak hal-hal yang ngebingungin dari segi menunya, tampilan icon-iconnya, terus dari apa ya, versi iOS-nya juga. HP ini bisa update sampai ke iOS 15 seperti itu yang terbaru. Dan pokoknya aku suka banget user interface di iPhone SE ini, berasa minimalis, simple, dan sangat memberi interface atau tampilan antar muka yang asik banget sih. Apalagi kalau kalian pengguna Android baru pegang iPhone, ini keren. Ya, suka yang ketiga aku dengan si iPhone SE ini adalah dari segi performanya. Bukan performa yang terlalu ngebut banget sih, enggak, karena ini HP jadul ya. Tapi performa dalam menjalankan aplikasi yang jujur aja hampir nggak ada nge-lag-nya. Aku rada kaget sih. Padahal ini RAM-nya kan cuma 2 GB, tapi buka tutup aplikasi itu gak ada aplikasi nutup sendiri, terus gagal ngebuka, terus kayak keluar sendiri kayak gitu yang biasanya aku rasakan di HP Android. Di iPhone ini gak ada guys, sama sekali. Jujur aja aku gak ngerasakan hal seperti itu. Gak ada ngelek-ngelekan, gak ada kayak relogin atau kayak aplikasi muat ulang kayak gitu, hampir nggak ada seingat aku sih. Dan bagusnya iPhone ini juga story-nya bagus banget. Kalau kita upload story di Instagram ataupun nonton story orang, itu berasa bening guys. Ini juga terjadi di story WhatsApp. Aku rada kaget sih, mungkin akan aku bahas di next video aja. Ya, jadi intinya HP ini cocok banget buat kalian yang anak-anak medsosan, suka bikin story, suka posting-posting, karena menjalankan aplikasinya mulus, posting story-nya juga no burik. Soalnya sayang ya, kita punya HP bagus, fotonya bening, tapi waktu diupload juga jadi burik seperti itu. Ya, intinya HP ini bagus banget dalam menjalankan aplikasi berjalan. Ya, cocok banget buat medsosan. Tapi kalau buat kayak game mungkin udah gak worth it banget. Kayak layarnya juga kecil, baterainya juga kecil, chipsnya juga udah berumur kayak gitu. Lanjut untuk hal yang aku suka, ini yang keempat ya.
adalah dari segi perkameraan, bukan dari foto tapi dari segi perekaman video. Ya selama ini aku cukup mengandalkan HP Android flagship lain, tapi setelah nyoba iPhone yang jadul ini kok perekaman videonya mulus banget ya, baik di viewfinder layarnya secara langsung kelihatan banget nggak ada pecah-pecahnya sama sekali. Waktu digeser-geser itu udah termasuk mulus. Padahal kalau ngomongin resolusi kamera depannya ini cuma 1,2 megapiksel, kamera belakangnya 12 megapiksel. Ya, yang bagus perekaman video adalah kamera belakang, bisa sampai rekam 4K, 1080 60 fps dan stabilisasinya bagus banget. Pakai OIS ya. Di sini aku bisa melihat stabilisasinya bagus, kualitas warnanya ini sangat natural, jadi hampir seperti aslinya, mulus banget, dan dynamic range-nya bagus. Kalian bisa melihat di video ini lebih jelasnya. Dan ini adalah hasil dari kamera belakang untuk resolusi 1080 30 fps. Ya bagusnya di sini sudah ada fitur stabilisasi yang membuat gambarnya lebih stabil. Dan ini cukup bagus ya stabilisasinya. Sambil kita jalan di sini tes fokusnya. Rada susah, agak lambat sedikit. Paling kurangnya dari segi fokusnya kurang cepat sama kualitas mikrofonnya kurang gede. Dan kalau di pencahayaan yang rada kurang, tentunya dari segi detail warna ya pasti menurun banget. Ya, kalau ngomongin kamera depan ini masih guncang-guncang banget ya, wajar. Tapi secara keseluruhan perekaman video kamera belakangnya masih susah disaingi di HP baru zaman now di rentan harga yang sama. Oke, dari tadi aku ngomongin terus hal-hal yang aku suka, sekarang tinggal dukanya aku pakai SE ini di tahun 2021. Mungkin ini juga bisa jadi mikir-mikir kalian untuk membeli HP ini. Ya, dari segi layarnya cuma 4 inch. Itu udah kecil banget guys. HP compact biasanya ukurannya 4,6 inch atau 5 inch udah termasuk compact, karena HP sekarang ukurannya 6,5 inch. Di layar 4 inch ini bener-bener mungil banget, jadi berasa kurang banget kalau kita buat nonton-nonton, buat foto-foto, buat ngetik-ngetik, buat apa aja kebutuhan di HP ini tuh sangat-sangat butuh adaptasi. Layarnya kecil banget, buat ngetik-ngetik sering banget typo, buat nonton kurang mantep, buat ngegame ya nggak ngegame lah di HP ini. Ya nggak usah ngegame di layar yang cuma 4 inch. Ditambah lagi baterainya juga kecil, layar kecil, baterainya kalian bisa melihat 1624 mAh. Ya dengan baterai segitu aku ngerasain di HP yang aku pakai dengan persentase masih 100% kesehatan baterai health-nya. Ini screen on time yang aku rasakan sekitar 3 jaman, gak nyampe 4 jam. Jadi satu hari penuh kalau kita pakai terus buat kayak sosial media itu butuh sekitar 2 kali ngecharger, ya parah-parahnya 3 kali charger lah. Tapi kalau buat kalian pemakai ringan 2 kali udah cukup banget sih menurut aku. Ya ini alasan yang ketiga rada menjadi duka yang cukup serius, dan ini adalah masalah aksesoris yang dibawakan. Kalau kalian beli full set pasti dapatnya OM, apalagi iPhone itu kan aksesorisnya mahal dan susah dicari originalnya. Jadi kalau kalian beli HP ini pasti butuh banget budget tambahan buat beli charger. Biasanya charger KW ini buat ngecharger itu per baterainya itu loncat-loncat persenannya guys, dan kadang juga baterainya cepat rusak seperti itu. Jadi lebih amannya beli aksesoris tambahan yang bagus. Oke guys, saatnya kita closing, dan segitu aja mungkin yang dapat aku sharing sama kalian masalah suka dukaku dengan si iPhone SE di tahun 2021. Semoga ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen beli iPhone murah lah, atau penasaran dengan si iPhone SE ini. Ya kalau ditanya bang apakah HP itu worth it buat dibeli di tahun 2021, atau mending update ke sekalian iPhone 7. Ya iPhone 7 harganya masih 2 jutaan ya, tapi itu worth it sih. Tapi kalau kalian budgetnya benar-benar terbatas, pengen merasakan mencicipi iPhone ini, worth it banget guys. Karena yang pertama iPhone SE ini masih diupdate software sampai software iOS terbaru, iOS 15. Dan dengan budget segitu kalian bisa merasakan HP iPhone dengan body compact, premium, dan
masih terlihat mewah meskipun layarnya rasionya jadul, wajar. User interface bagus, buat medsosan asik, story bening, kamera perekaman videonya asik, dan jaringan sinyal yang aku rasakan di iPhone yang beredar ini lebih bagus daripada limbah Jepang ala-ala Sony dan yang lainnya seperti itu. Ya, kalian perlu banget mikir soal layar kecil sama baterai kecil. Apakah kalian bisa beradaptasi atau enggak? Selebihnya kalian bisa komen aja bebas, dan bye.